Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelayanan Gereja Betel Injil Sepenuh Raja Malega 1. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan kembali belajar bersama-sama firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelum itu, kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah Bapa kami di dalam surga, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami di dalam hidup kami. Terima kasih buat saat yang baik ini Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang saatnya kami mau belajar firman. Tuhan memimpin kami dan memberkati kami dengan firman Tuhan. Supaya kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami bangga, kami bersyukur, kami punya Engkau di dalam hidup kami. Dan memberkati kami dengan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul firman Tuhan menjadi langkah di zaman modern. Kita akan melihat bersama-sama apa yang saya maksud kepada kita semua tentang judul firman Tuhan ini menjadi langkah di zaman modern. Kita akan melihat di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Apa yang saya maksud dengan judul firman Tuhan menjadi langkah di zaman modern? Kita akan melihat sifat-sifat yang diperlukan atau karakter-karakter yang penting yang harus dimiliki oleh manusia. Karena hidup kita sebagai anak Tuhan, kita bukan hanya berbicara hubungan kita dengan Tuhan saja, tapi juga berbicara tentang hubungan kita dengan sesama. Juga berbicara tentang kehidupan kita, bukan hanya tentang di surga saja, tapi bagaimana kita bisa hidup di dunia ini, tetapi tidak menjadi sama dengan dunia ini. Yaitu secara sifat, karakter, dan perbuatan kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Alkitab mencatat seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang lain. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mari kita akan belajar hal-hal apa saja yang menjadi langkah di zaman kita ini. Dari apa yang kita baca dari kitab 2 Timotius tadi, yang pertama adalah respect. Satu sikap menghormati, menghargai, rasa segan, taat, mengindahkan perintah, atau rasa peduli. Ketika dia dinasihati, dia mendengar dan melakukan nasihat itu. Respect. Hal ini menjadi langka di zaman modern ini. Karena Alkitab tadi mencatat bahwa manusia di akhir zaman mencintai diri mereka sendiri. Tidak mempedulikan agama. Tidak menghormati orang tua. Garang. Tidak bisa mengekang diri. Suka berkhianat. Tidak ada rasa respect. Menghormati, menghargai, itu menjadi
hilang, berkurang, tidak terlihat secara umum. Kita perhatikan apa yang terjadi hari-hari ini. Dan Alkitab sudah mencatat hal ini jauh-jauh hari sebelum dia terjadi. Respect itu datang dari pemahaman akan otoritas atau authority. Sehingga sikap menghormati atau menghargai atau mentaati yang kita sebut dengan namanya respect tadi itu merupakan penunjukan diri kita kepada otoritas yang ada di atas kita, yaitu Tuhan sebagai pemegang otoritas. Tuhan sebagai pemegang otoritas mendelegasikan otoritas itu. Yang pertama, kepada pemerintah sebagai wakil Tuhan bagi kita. Kitab Roma pasal 13 ayat 1-7 jelas katakan, taatilah pemerintah itu. Karena mereka adalah hamba Allah demi kebaikan kita. Mereka adalah para pelayan Allah. Kita mungkin tidak menginginkan seseorang itu naik sebagai pemimpin kita, memerintah bangsa dan negara kita. Tetapi ingat, Tuhan yang menaruh setiap pemimpin untuk memimpin bangsa kita ini. Tuhan punya kedaulatan di dalam otoritasnya untuk menaikkan dan mendudukkan seseorang di tampuk kepemimpinan. Meskipun kita tidak mau. Dan sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita dengarkan firman Tuhan. Otoritas itu diberikan kepada pemerintah sebagai wakilnya Tuhan. Sebagai hamba Allah bagi kita. Sehingga kita perlu taat, hormat, menghargai, segan kepada pemimpin negara kita. Kita hidup di zaman di mana demokrasi, orang bisa berbicara dengan bebas, tetapi menjadi kebablasan. Orang dengan mudah melakukan ujaran-ujaran kebencian, menghina pemimpin negara sebagai lambang negara kita. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tetapi setiap pemimpin membutuhkan dukungan supaya bisa mencapai apa yang dia programkan bagi bangsa ini. Baik pemerintah yang ada di pusat maupun sampai ke daerah, bahkan yang ada di kampung kita. Ingat, kita mungkin tidak menginginkan dia menjadi seorang pemimpin. Tetapi Allah berkehendak dia naik sebagai seorang pemimpin. Sehingga dia memiliki otoritas yang didelegasikan, yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi hamba Allah bagi kita. Mari taat kepada para pemimpin kita. Karena kehilangan respect itu, orang yang berpendidikan menjadi tidak berpendidikan. Karena gaya bicaranya menjadi sembarangan dan ngawur. Orang yang tahu tentang agama, tetapi menjadi seperti orang yang tidak mengerti tentang agama. Memprovokasi banyak orang. Hanya untuk haus akan kekuasaan. Yang kedua, otoritas itu Tuhan delegasikan kepada siapa? Para pemimpin rohani. Pemimpin agama. Kepada para pemimpin gereja. Kepada para gembala. Bukan kepada jemaat. Ketika gembala Anda, ketika pemimpin gereja Anda, hidupnya tidak benar, Allah yang dapat mengurusnya. Karena dia adalah hamba Allah. Tuhan berkuasa, Tuhan bertanggung jawab, dan Tuhan tidak membutuhkan pertolongan Anda untuk mengurus hamba-hambanya. Tetapi ingat, setiap jemaat diurus oleh para pemimpin-pemimpin di dalam gerejanya.
Setiap jemaat diurus oleh gembala-gembalanya. Ibrani pasal 13 ayat 17 katakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kata pemimpin-pemimpin di sini, dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 17, menunjukkan kepada pemimpin di dalam gereja. Yang memimpin jemaat-jemaat. Para gembala, para hamba-hamba Tuhan. Anda harus taat dan tunduk. Karena kalau Anda memberontak, Alkitab bilang tidak akan membawa keuntungan bagi Anda. Orang yang tidak mau taat, orang yang tidak mau tunduk, yang tidak mau digembalakan, yang tidak mau dipimpin di dalam gereja. Jadi jemaat-jemaat pemberontak di dalam gereja. Tidak akan mendapatkan keuntungan. Yang menarik di sini adalah Alkitab menggunakan dua kata, taat dan tunduk. Taat bicara perbuatan kita, mendengar perintah dan kita melakukan. Mendengar pengajaran firman Tuhan dan kita melakukan. Kata tunduk bicara sikap hati. Ada banyak orang sepertinya dia taat, dia melakukan apa yang dikatakan, tapi di dalam hatinya dia memberontak dan melawan. Ketaatan bukan hanya bicara perbuatan, tapi ketaatan juga bicara soal sikap hati kita. Ingat baik-baik. Ketaatan itu mendatangkan berkat. Taat dan tunduk, melakukan dan sikap hatinya tunduk. Bukan kepada manusianya, tapi kepada otoritas Tuhan yang ada di dalam hidup. Kenapa? Kalau kita melawan, itu tidak akan membawa keuntungan kepada kita. Yang ketiga, otoritas didelegasikan kepada siapa? Kepada orang tua. Efesus pasal 6 ayat 1-3 mengulang kembali tentang titah Tuhan di Gunung Sinai. Tentang 10 titah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kitab Timotius tadi katakan bahwa orang-orang akan memberontak kepada orang tua. Makanya orang yang taat itu orang yang menjadi orang yang langka di zaman seperti sekarang. Anak-anak yang taat kepada orang tua menjadi anak yang langka di zaman sekarang. Kenapa ada orang tua di masa tuanya dia begitu menderita? Dia berumur panjang tapi dia tidak bahagia. Melihat anak-anaknya dia tidak bahagia. Dengan hidupnya dia tidak bahagia. Karena dia di masa mudanya menjadi anak-anak yang tidak taat kepada orang tua. Perhatikan konsep Efesus pasal 6 ayat 1. Haruslah demikian. Sebagai seorang anak yang tinggal di rumah orang tua, dia harus belajar taat dan tunduk kepada orang tua. Karena otoritas Tuhan yang ada kepada orang tua. Haruslah demikian. Berkatnya adalah supaya dia berbahagia dan panjang umur. Kalau kita taat tunduk kepada orang tua kita. Baik orang tua kita di dalam Tuhan. Bukan hanya orang tua kita secara daging. Ingat, gembala-gembala adalah orang tua kita di dalam Tuhan. Belajarlah kita untuk tunduk kepada orang tua kita. Supaya apa? Kita bukan hanya umurnya panjang. Apa artinya umur panjang tapi tidak bahagia? Penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Penuh dengan kepahitan. Tetapi kita akan berbahagia dan panjang umur di bumi ini, di tanah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita tinggal. Amin. Ingat apa yang terjadi hari ini. Orang dengan mudah melakukan ujaran kebencian dan melakukan pemberontakan kepada pemegang otoritas. Anak-anak kehilangan sikap hormat kepada orang tua dengan melawan orang tuanya. Gereja menjadi ribut karena kehilangan penundukan diri kepada otoritas.
Seolah-olah gereja itu tidak ada bedanya dengan organisasi duniawi di mana orang bebas berteriak. Seolah-olah orang tua itu hanya menjadi seorang pembantu saja. Yang kedua, yang menjadi langka di zaman modern ini adalah kasih. Love. Love. Kasih. Menjadi sesuatu yang langka. Karena konsep kasih kita telah dimanipulasi oleh iblis. Konsep kasih kita telah dimanipulasi oleh setan. Kasih itu hanya bicara tentang lust, hawa nafsu saja. Kasih itu hanya bicara soal take saja. Menerima saja, mengambil saja. Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 tentang hal ini. Ayat 12 sampai 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kata menjadi dingin dalam beberapa terjemahan yang lain dikatakan menjadi luntur, menjadi tawar. Secara warna tidak lagi kelihatan indah warnanya. Sudah mulai kehilangan bentuk warna aslinya. Sudah mulai tersamarkan. Secara rasa, kasih itu tidak lagi memiliki rasa. Dan inilah yang dimanipulasi oleh dunia ini di dalam konsep pemikiran setiap manusia. Bahkan sudah masuk sampai ke dalam gereja kepada setiap anak-anak Tuhan. Konsep kasih adalah apa yang dilihat di televisi tentang hawa nafsu. Apa yang ditonton tentang hawa nafsu saja. Konsep kasih hanya soal menerima saja. Tuhan Yesus sudah katakan, karena semakin banyak orang yang berbuat jahat, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tidak hangat lagi, kehilangan kehangatan. Kasih yang betul-betul memberikan kehangatan. Kasih yang dapat mengubahkan hati orang. Kasih yang berkorban. Kasih yang rela memberi. Kasih yang rela memberi dan tidak mengharapkan imbalan. Orang lebih mau diperhatikan tapi dia sendiri tidak mau memperhatikan. Orang menjadi egois, kata kitab Timotius. Hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Dia yang untung, orang lain rugi. Lalu hal yang ketiga, hal yang menjadi langka di zaman modern ini apa? Thankful. Yaitu tahu untuk berterima kasih. Mengerti untuk membalas budi. Tahu untuk mengucap syukur. Kepada manusia, thankful itu artinya kita tahu berterima kasih. Kita tahu untuk berterima kasih. Berterima kasih. Kita menerima sebuah kebaikan dari orang lain dan kita mengembalikan kebaikan kepada orang lain. Sehingga bisa kita katakan orang yang tahu berterima kasih adalah orang yang mengerti untuk berbalas budi. Tahu untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi justru yang terjadi adalah manusia lebih suka membalas kebaikan dengan kejahatan. Padahal Alkitab katakan, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Ada satu ungkapan katakan begini. Seekor anjing, ketika dia menerima kasih sayang dari majikannya, maka dia akan setia seumur hidupnya. Bahkan rela mati demi majikan. Dia akan melindungi keluarga itu. Tetapi manusia yang menerima kebaikan seumur hidupnya akan melupakan kebaikan itu dalam satu hari saja. Ironi, bukan? Kepada binatang, binatang saja tahu bagaimana berbalas budi, tahu bagaimana berterima kasih. Kepada manusia yang punya nurani lebih baik, pola pikir lebih baik daripada binatang.
bisa melupakan kebaikan itu hanya dalam satu hari saja. Kenapa demikian? Manusia cenderung suka mengingat yang jelek-jeleknya saja. Dia melupakan kebaikan yang sudah dia terima. Ada banyak orang seperti itu. Maka kita bilang dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga tadi, suka berkhianat. Orang lupa bagaimana untuk say thankful. Lupa untuk bagaimana berkata terima kasih. Dan membalas budi itu. Kepada Tuhan, thankful bicara tentang bagaimana kita bisa mengucap syukur atas segala apa yang sudah kita terima, atas segala yang tidak kita terima, atas semua yang sudah terjadi di dalam hidup ini. Kita tahu berterima kasih. Orang yang tahu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dia orang yang percaya bahwa hidupnya itu Allah yang pegang. Segala sesuatu yang terjadi, dia ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga hidupnya bukan ada di dalam ketakutan, bukan ada di dalam kekhawatiran, tapi dia bisa katakan, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur atas semua yang terjadi di dalam hidup ini, karena apa yang kau buat itu mendatangkan kebaikan. Tetapi justru yang terjadi lebih banyak orang untuk bersungut-sungut, dia melupakan kebaikan Tuhan. Pemazmur katakan dalam kitab Mazmur, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, karena dia yang mengampuni dosa-dosamu, yang menyembuhkan engkau dari segala penyakit. Orang zaman sekarang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu berbalas budi, tidak tahu untuk mengucap syukur. Saya memberikan sebuah ilustrasi, sebuah kisah perumpamaan kepada kita semua. Ada seorang anak yang tinggal di rumah bersama dengan ibunya. Pada suatu ketika dia melakukan hal yang tidak dikehendaki oleh ibunya. Dan dia dinasihati oleh ibunya. Tapi ia tidak mau menerima nasihat dari ibunya. Dia memberontak, lalu dia lari dari rumah. Lalu beberapa hari kemudian, waktu berjalan terus, dia mulai kelaparan. Dia mulai hidup di jalanan dan mulai kelaparan. Suatu ketika dia berdiri di sebuah rumah makan. Dan dia berharap akan belas kasihan dari orang yang memiliki rumah makan ini. Lalu seorang ibu yang memiliki rumah makan ini melihat anak ini dan merasa iba kepada dia. Lalu memberikan makanan semangkok mie pangsit kepada anak ini. Lalu anak ini makan dengan lahapnya dan dia mulai menangis dan dia katakan, terima kasih Bu buat segala kebaikan. Engkau boleh memberikan aku makanan. Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikan? Lalu orang yang punya rumah makan ini katakan, aku hanya memberikan kepadamu semangkok mie pangsit. Engkau sudah katakan aku orang yang baik dan engkau katakan, apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikan? Tetapi orang tuamu yang merawat engkau sejak kecil sampai kau sebesar ini, apakah engkau berterima kasih kepadanya? Anak ini mulai menangis dan terharu. Lalu orang yang punya rumah makan ini katakan, pergilah, pulanglah ke rumahmu, sebab ibumu mencarimu sudah lama sekali. Ternyata yang punya rumah makan ini sudah membaca berita di koran tentang seorang anak yang hilang. Dan ketika dia melihat anak ini berdiri di depan rumah makannya, dia memberi makan kepada anak ini dan menasihati dia supaya dia pulang ke rumahnya. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Kebanyakan orang seperti itu. Ketika dia baru menerima sepenggal kebaikan, dia katakan orang itu baik. Tetapi kepada orang yang memberikan dia begitu banyak kebaikan, hanya karena satu perkara, dia katakan orang itu tidak baik. Dia pergi dan meninggalkan orang. Bagaimana dengan Anda yang mendengarkan firman Tuhan saat ini? Apakah Anda orang yang tahu berterima kasih atau tidak? Tahu berbalas budi atau tidak? Tahu mengucap syukur atau tidak?
Kalau Anda tahu melakukan itu semua, Anda manusia yang langka, yang disayang oleh Tuhan. Kalau Anda tidak tahu melakukannya, Anda adalah manusia yang kebanyakan yang dikatakan oleh Alkitab. 1 Tesalonika pasal yang kelima, 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, mari kita tahu mengatakan terima kasih. Thankful. Tahu mengucap syukur. Amin. Lalu yang terakhir, apa yang menjadi langka di zaman modern ini? Yaitu kehendak yang kuat. Atau saya bisa katakan kesungguhan hati atau tekad. Strong will. Suatu kehendak yang kuat, kesungguhan hati atau tekad. Itu juga menjadi langka di zaman seperti ini. Kita hidup di zaman modern ketika semua akses menjadi lebih mudah dan pekerjaan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Sehingga kebanyakan orang tidak lagi memiliki mental sebagai petarung. Dan ini tantangan kita di zaman sekarang ini. Memasak mie hanya dalam jangka waktu 5 menit sudah siap bisa kita makan. Sehingga segala sesuatu bagi kita semua harus mudah, harus mudah, harus mudah. Kita melupakan bahwa proses itu penting di dalam segala sesuatu. Baik untuk hidup kita ini. Bahwa mental yang kuat, tekad yang kuat, kesungguhan hati itu penting. Kita bisa katakan dalam bahasa yang lain, mentalitas yang kuat itu penting. Menjadi sukses bukan hanya soal memiliki kesempatan untuk sukses. Tapi juga harus memiliki tekad atau kemauan yang kuat untuk menjadi sukses. Itu bukan sebuah mimpi saja. Ada banyak orang dia punya kesempatan untuk menjadi orang sukses. Dia dilahirkan di dalam keluarga yang bisa menunjang kehidupannya, sekolah dengan baik, punya banyak jaringan network yang baik, sehingga ketika dia waktunya selesai, dia sudah bisa langsung untuk menjadi orang yang sukses. Tetapi kebanyakan orang yang hidup di zaman sekarang ini tidak lagi punya kemauan yang kuat untuk berjuang dengan hidupnya. Kenapa? Dia terbiasa hidupnya untuk semua serba mudah. Serba instan. Untuk menjadi sukses bukan hanya soal punya kesempatan, tetapi juga butuh tekad yang kuat, kemauan yang kuat, mentalitas yang kuat, butuh strong will supaya bisa menjadi sukses. Kenapa demikian? Karena hidup ini bukan hanya soal punya skill atau kemampuan untuk melakukan sesuatu, atau kemampuan untuk menjadi sukses, bukan hanya itu saja. Tapi juga hidup ini butuh tekad, kemauan yang kuat. Karena orang yang memiliki tekad yang kuat tidak akan mudah digoyahkan. Tidak akan mudah bergeser. Dia akan terus berusaha sampai apa yang ia usahakan itu capai. Orang yang memiliki tekad yang kuat tidak akan mudah digoyahkan. Dan ia akan terus berusaha. Sampai apa yang ia kerjakan, ia lakukan, akan ia capai. Akan terwujud di dalam hidupnya. Ingat, hidup ini bukan hanya soal punya kesempatan untuk menjadi sukses. Tapi dia membutuhkan tekad, kemauan yang kuat untuk menjadi orang yang sukses. Alkitab katakan, dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi, siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Itu dalam terjemahan baru. Kita akan membandingkan dengan dua terjemahan. Yang pertama dalam terjemahan firman Allah yang hidup, yang diterbitkan oleh LAI. Semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih dapat diharapkan? Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan itu, hilang juga segala harapan. Jadi jelas,
semangat atau kemauan untuk hidup, atau kemauan yang kuat untuk hidup. Masih punya harapan. Ilmu medis jelas katakan, orang yang sudah sebenarnya divonis kanker stadium akhir, tetapi kalau dia masih punya semangat untuk hidup, dia masih punya gairah untuk hidup, dia masih punya harapan untuk hidup meskipun kecil. Kenapa? Dokter tidak bisa memvonis kapan orang itu mati. Kedua, tubuh manusia itu ajaib. Ketika dia semangat, maka tubuh akan mengembangkan antibodi di dalam dirinya. Bahkan sel-sel yang rusak itu dapat digantikan dengan sel-sel yang baru. Karena dia punya gairah, passion, semangat, strong will untuk hidup. Itu untuk orang yang sudah mau mati. Apalagi orang yang hidup, orang yang sehat. Dia harus punya kemauan yang kuat untuk berhasil. Amin. Apa artinya? Dia orang yang kuat, orang yang sehat, punya banyak fasilitas untuk sukses. Tapi kalau dia hanya miliki semangat kerupuk, semangat tempe, mudah goyah, mudah retak, mudah patah, dia akan jadi orang yang gagal. Jadi keempat hal ini penting harus dimiliki di dalam hidup ini. Dan keempat hal ini menjadi hal yang langka di zaman sekarang ini. Yaitu yang pertama, respect. Rasa menghormati, menghargai, rasa segan, ketaatan kepada otoritas itu menjadi langka. Kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada pemimpin gereja, itu menjadi langka di hari-hari ini. Banyak masalah ditimbulkan karena orang-orang tidak mau taat. Mentalitasnya adalah seorang pemberontak. Kedua, kasih. Kasih hari-hari ini, kebanyakan yang dimengerti banyak orang adalah kasih yang dimanipulasi oleh dunia. Bahwa orang yang hidup di dalam percabulan, kumpul kebo itu hal yang biasa. Orang yang kawin cerai itu biasa. Orang yang egois itu biasa. Apalagi di masa-masa sulit hari ini. Sama saya saja kurang, apalagi untuk orang lain. Tapi ingat, jangan serupa dengan dunia. Yang ketiga, thankful. Tahu bagaimana berterima kasih. Tahu bagaimana membalas budi. Tahu bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Itu menjadi langka. Orang menjadi egois, mencintai dirinya sendiri. Lebih mudah bersungut-sungut daripada mengucap syukur. Yang keempat, strong will. Tekad yang kuat, kemauan yang kuat, atau mentalitas yang kuat. Apakah Anda memiliki empat hal ini? Kalau Anda memiliki empat hal ini, Anda adalah manusia yang langka di zaman modern ini. Anda adalah orang yang dikasih dan disayangi oleh Tuhan. Anda adalah orang yang betul-betul yang kuat di zaman ini. Anda adalah orang yang bertahan di zaman ini. Yang tidak digerus dengan zaman. Yang tidak dilindas oleh zaman ini. Tapi Anda tetap bertahan di dalam kesetiaanmu kepada Tuhan. Tetap menjadi orang yang tunduk kepada otoritas. Menghormati, menghargai para pemimpin. Baik pemimpin negara ini. Pemimpin-pemimpinmu. Baik pemimpin di dalam gerejamu. Engkau tetap taat dan tunduk. Kepada orang tuamu tetap taat dan tunduk. Tetap mengasihi apapun yang terjadi. Tetap mengucap syukur, berterima kasih apapun yang terjadi. Tahu membalas budi. Tetap bertahan dengan semangat yang kuat. Untuk supaya berjuang dengan kehidupan ini. Engkau adalah orang yang langka di hari-hari. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya Anda tetap kuat. Anda tetap melakukan firman Tuhan dan Anda diberkati oleh Tuhan. Tetapi kalau Anda tidak memiliki empat hal ini. Maka Anda adalah orang yang digerus oleh zaman. Yang dilindas oleh zaman ini. Anda lah yang disebut di dalam Alkitab manusia akhir zaman yang tidak akan mencapai kepada keselamatan. Karena Alkitab katakan Matius pasal 24 ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang akan selamat. Anda adalah orang yang dilindas oleh zaman ini. Ketika Tuhan datang, Anda akan ditinggalkan oleh Tuhan. Karena Anda hidup seperti dunia ini hidup.
Anda mengikuti pola yang diajarkan oleh dunia ini, bukan mengikuti pola yang diajarkan oleh Tuhan. Mari setialah kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, milikilah respect itu. Milikilah love itu. Milikilah thankful itu. Dan milikilah strong will itu. Supaya Anda menjadi orang-orang yang di mata Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada Ayub. Tidak ada orang yang hidup sama seperti hambaku Ayub ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Dengan firman Tuhan ini. Kita sudah belajar firman Tuhan. Mari kita belajar untuk melakukan. Bukan belajar supaya tahu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Hamba berdoa kepada Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Dan hamba mendoakan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya Tuhan menaruhkan 4 hal ini di dalam hidup kami. Kami menjadi orang yang punya respect itu. Punya love itu. Punya thankful itu dalam hidup kami. Punya strong will itu Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang betul-betul tidak digerus oleh zaman ini. Yang hidupnya berbeda dengan kebanyakan orang lain. Hidup melakukan firman Tuhan. Tidak hidup seperti yang dunia katakan. Kuatkan dan teguhkan kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Biarlah semangat kami tetap bernyala-nyala. Roh kami bernyala-nyala kepada Tuhan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami. Pemerintah kami ada presiden, wakil presiden. Dan menteri-menteri yang ada, para pembantu-pembantu presiden. Kami memberkati Tuhan pimpinan-pimpinan lembaga negara. Memberkati Tuhan aparat-aparat negara TNI dan Polri. Kami memberkati Tuhan pemerintah yang ada di tempat di mana kami tinggal. Kami memberkati para pemimpin-pemimpin gereja kami. Kami memberkati Tuhan para hamba-hamba Tuhan. Kami memberkati orang tua yang ada Tuhan di atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami ini. Ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Dari apa yang terjadi hari-hari ini. Kami memasuki kehidupan yang berbeda dengan era new normal, kehidupan yang baru dengan kenormalan yang baru. Meskipun masih ada virus di tengah-tengah kami. Oh Tuhan, lindungilah ya Tuhan. Lindungilah hamba-hambamu. Lindungilah anak-anakmu. Lindungilah Tuhan bangsa kami. Lindungilah Tuhan keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Permuliakanlah namamu ya Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah tubuh, jiwa, dan roh kami terpelihara sempurna, sampai pada hari Maranatha kami masuk dalam kemuliaan yang kekal, tidak bercacat celah. Berjumpa dengan Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, masuk dalam surga yang kekal. Kami diberkati, kami hidup dalam berkat Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami doa dan mengucap syukur. Terimalah berkat Tuhan dan hiduplah dari berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita tercurah berlimpah-limpah dalam hidup kita semua. Kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan Allah Roh Kudus memimpin menyertai kehidupan kita. Sampai hari Maranatha kita masuk dalam kemuliaan kekal. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Shalom, tetap sehat, tetap semangat. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin.